Karena kita nggak boleh iya lagi teman kita itu temenannya nggak boleh ada drama, nggak ada nangis-nangisan, nggak ada apa. Betul. Gitu. Aku aja dulu pas ketika lagi down untuk menerima status sebagai janda, sempat tengkar. Dia itu salah satu orang yang bikin aku senewan. Oh, kita beda pendapatnya itu kali. Tadi yang ditanya sama Igit, pernah nggak? Pernah. Oh iya pernah. Dan pernah. itu bermasalah dan aku kayaknya kalau bisa pengen menghindar aja dari kamu. Iya. Karena setiap waktu dia panggil aku itu janda gitu. Tapi akhirnya lama-lama caraku menerima bahwa statusku emang sebagai janda itu ya gara-gara sering diingatkan sama dia. Dan waktu dia mau bikin paspor dan niat mau ke Korea, ingat gak sih lo mau Korea? Mau. Akhirnya TKW. Saya ajak karena paspornya dia sudah terlanjur bikin paspor, saya ajak ke Bangkok. Nah di Bangkok itu dia belajar banget ya. Ingat gak sih aku marah-marah sama kamu karena dia sangat lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, dan itu saya nggak suka. Jadi waktu itu saya di bandara, saya lagi kesusahan bawa barang, dia juga susah bawa barang, tapi dia masih mau bantu saya. Itu yang aku marah. Jangan pakai mental babu lo gitu kan ya, mental pembantu kayak gitu. Mau hidup apa sih? Bahkan dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro, tolongin dirimu baru lo nolongin orang, bahagiain dirimu baru lo bahagiain orang lain gitu. Dan itu saya marah banget karena karakternya dia buat saya kayaknya aku tuh emang obses untuk menjadi manusia malaikat. Jadi yang penting sekitarku. Tapi aku itu baru sadarin sekarang ini. Kemarin aku tuh berpikir kayaknya kalau orang-orang sekitar aku bahagia, maka aku pun bahagia. Ternyata nggak seperti itu, saudara-saudara. Ternyata faktanya kita harus membahagiakan diri kita sendiri, baru kita bisa bahagiakan orang lain. Iya benar. Dibuang bunga mawar pemberian orang. Dulu ya Mbak. Yang iya. Berapa? Itu ulang tahun ya? Enggak kayaknya. Enggak deh, kan yang suka sama kamu kan. Dia tuh banyak intervensi banget sama hubungan aku sama orang lain. Kalau dia nggak suka, dia tuh frontal meskipun di depan orangnya dia. Iya, aku kalau nggak suka banget. Kalau aku kan nggak enakan, jadi masih diterima. Gitu, iya. Dia orangnya nggak enakan. Terus saya langsung aja, kalau saya nggak suka aja, ya kan. Pernah ada orang ke rumah bawa buket bunga. Aku nggak suka, tapi aku masih berusaha untuk menerima. Terus sama Novi mawarnya dibongkar, dijejer di depan rumah. Itu. Oke, kita jawab lagi ya. Tapi kita nyari yang ini sudah hampir jam 5 Mbak. Mana. Tadi kan udah ya, pengen nikah dengan laki-laki yang gimana. Berkaitan dengan tadi pertanyaan Mbak Dede ya. Pernah nggak seneng sama orang gitu. Terus gimana sih bagi waktunya? Ini untuk Karintis, apakah ada rencana pulang kampung? Kalau bukan cuma rencana, keinginan sih ada. Cuman kan aku orangnya sangat merencanakan sesuatu dengan baik gitu kan ya. Well prepare harus ini. Jadi sekarang tuh lagi persiapkan kalau seandainya aku harus pulang kampung, aku tuh harus ngapa-ngapain gitu-gitu. Karena aku bukan tipikal orang yang bergantung. Betul. Dan lagi pula memang ya kalau aku mau pulang kampung, aku nggak pengen ngerepotin atau malah jadi beban orang tuaku. Meskipun kayaknya bapak ibuku sih nggak akan terbebani juga. Cuman aku kan nggak mungkin aku sakit nanti mau periksa masih nungguin bapak ibuku gitu kan. Aku pengen bakso terus masih ini nungguin bapak ibuku. Enggak lah. Dan saya adalah orang yang menyuruh dia pulang kampung. Iya. Bahkan memaksa. Karena ngerasa kita sebelum ayahku meninggal, saya tuh bersyukurnya pulang kampung. Jadi menemani ayah sampai meninggal tuh puas banget gitu. Terus sekarang nemenin ibu walaupun selalu berdebat-debat, tapi gue bangga karena jangan pernah nyakitin hati orang tua. Kalau belum masih nyakitin, minimal lo jangan kamu harus bahagiain orang tua. Kalau kamu nggak bisa bahagiain orang tua, minimal jangan nyakitin hati orang tua. Kalau kamu masih nyakitin hati orang tua, minimal lo jangan pernah ninggalin dia. Jadi walaupun kita suka tengkar nih aku sama Umi, minimal saya kalau misalnya kesel tetap nemenin dia gitu. Itu makanya saya berharap Mbak, orang tuamu udah tua lo, udah sepuh, pulanglah gitu. Tapi terserah Karintis sih.
Enggak, kalau aku mungkin kalau sekarang sih aku udah lebih siap untuk persiapan pulang kampung. Betul. Tapi kalau sebelumnya itu kayaknya kalau aku pulang kampung itu aku ngerasa jadi beban sama bapakku karena statusku. Bapakku kayaknya waktu itu juga masih belum terima sama statusku. Janda ya, karena ya nggak hanya di Situbondo, di Madura juga agak. Tapi kan semakin kesini aku selalu kasih tahu sama bapak meskipun aku istilahnya janda, tapi aku kan bukan janda yang kesana kesini nawarin gitu-gitu, enggak. Janda tapi elegan aku, ya lah. Elegan, ini juga mandiri gitu loh. Jadi aku kasih tahu itu sama bapak bahwa saya pun meskipun saya sendiri tapi saya bisa bahagia. Betul. Saya bisa melakukan apapun yang menurut saya itu terbaik, saya bisa jaga diri itu. Betul. Kayaknya bapak sih juga udah mulai terima itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika kalian dilahirkan kembali mau jadi pribadi yang seperti apa? Dilahirkan kembali, aku tetap bangga menjadi diriku sendiri, tapi emang pasti nggak semuanya aku menjalani diriku dengan maksimal, dengan versiku yang terbaik, tapi mungkin hanya akan kalau dilahirkan kembali tetap menjadi aku, tapi dengan versi yang lebih baik lagi. Itu sama sih, aku juga nggak mau jadi orang lain, tetap menjadi Novi. Saya bersyukur saya dilahirkan sebagai perempuan, dilahirkan di Madura, Pamekasan. You know lah, kalau di Pamekasan tuh kan kulturnya lebih panas ya, politiknya daripada di Sumeneb ya. Kayak status umur segini belum nikah, perempuan itu jauh lebih ini di Pamekasan daripada Sumeneb gitu. Tapi saya bangga, saya yakin Tuhan itu pasti punya tujuan kenapa saya kok dilahirkan sebagai perempuan, jadi anaknya Pak Imron. Kalau saya bukan anaknya Pak Imron nggak mungkin sampai S3, Mbak. Ya nggak sih? Benar. Terus kalau jadi anak kedua, kalau anak pertama mungkin saya sudah kawin tuh. Pasti kalau anak pertama. Dan pokoknya saya bersyukur banget deh. Nggak ada yang pengen dilahirkan menjadi siapa. Ini sudah luar biasa. Sorry, balik lagi tadi kan ditanya pernah nggak kita suka sama satu orang yang sama. Iya. Itu kan enggak. Cuman kayaknya aku ingat sekarang kalau ada teman dekatmu yang membayangkan berkencan kita bertiga pernah. Oh iya, ini najis banget itu. Ya kan? Iya. Kalau kita nggak pernah suka sama orang yang sama. Cuman kalau ada yang mungkin ya fantasi atau apa gak ngerti, pengen hubungan seks bersama dua orang. Gitu. Ih, najis banget sih itu. Iya benar-benar. Gak ngerti gimana dia jadi terinspirasi jadi seperti itu, aku nggak ngerti. Iya, itu mungkin fetish ya, Mbak. Nggak tahu deh. Kok bisa sih dia tuh kepengen hubungan seks bertiga gitu? Ya benar-benar, ingat deh. Ini juga ada yang nanya gimana menurut kalian tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Aku nggak ngikutin isu juga. Undang-Undang Cipta Kerja. Aku lebih baik akunya bekerja daripada sibuk ngurusin itu yang kita nggak paham. Terus habis itu ikut-ikutan demo, ikut-ikutan apa. Aku benar-benar nggak ngerti karena saya juga nggak punya waktu untuk urusan kayak gitu-gitu. Jadi mendingan saya kerja. Ya sama, saya kan juga sebagai orang pemilik usaha ya. Saya memperkerjakan orang. Yang penting ada kesepakatan sama pekerjanya. Benar. Dan mereka nyaman, udah ya apa ya yang aku nggak ngerti sih, nggak baca juga. Dan yang pasti kan sebagai ibu bos yang punya anak buah gitu kan ya, pasti kamu tuh mempekerjakan mereka bukan hanya ingin mengambil manfaatin mereka, tapi juga ada timbal baliknya, dan kayaknya itu sih fair aja selagi mereka nggak merasa dirugikan gitu. Iya, jadi yang jelas saya nggak tahu nih undang-undang, tapi lucu ya orang ini nanyain. Kayaknya kita tuh ahli aja di bidang itu. Enggak, tapi yang jelas kita tidak ingin menjatuhkan atau menghina orang yang lagi demo. Kita juga tidak ingin menjatuhkan atau menghina para DPR atau orang-orang yang membuat undang-undang itu. Yang penting yang mau demo monggo, yang itu ya terserah. Yang penting kita sama bawahan kita ini aja baik-baik saja gitulah. Ini Rintis yang pernah main ke rumah ya, itu siapa? Kali yang kita ke rumahnya jadi agen travel, Mbak. Oh, ingat gak sih yang dekat rumahnya Teh Lena? Kita yang travel yang mau. Iya, aku banyak sekali momen perjalanan sama kamu. Nah, ini yang berkaitan nih. Momen apa yang kalian ingat? Momen apa yang paling kalian ingat? Yang berdua kali ini. Momen saat apa? Ya itu pas lagi aku down,
aku tuh pengen bunuh diri banget. Aku tuh sampai kemana-mana, aku punya guru spiritual gitu kan ya, baik yang bener-bener kiai, terus baik yang secara intelektual kayak gitu, istilahnya orang filsafat gitu. Mereka tuh nasihatnya nggak masuk-masuk di aku gitu kan ya. Terus cuman inget salah dua waktu itu omongannya kamu sama sahabatku yang satu lagi, si Hasan itu. Nah waktu itu kamu kan bilangnya, Mbak kamu kalau mau bunuh diri jangan di sini, nanti aku yang repot gitu kan ya. Nah si Hasan juga kayak gitu, Mbak kamu kalau udah bisa ngelewatin ini kamu nanti benar-benar jadi malaikat sih. Itu cuman omongan-omongan kayak gitu loh yang bisa bikin aku tuh gagal untuk bunuh diri. Karena waktu itu benar-benar pengennya cuman bunuh diri aja. Ya, tapi kalau aku Itu sih momen terindah itu waktu kita umroh. Oh iya, Waktu kita umroh ya, buat saya itu ngelihat dia nangis tanpa dia tahu kalau aku ngeliatin kalau dia nangis di Ka'bah, depan Ka'bah dia nangis. Aku tuh gengsi nangis sama dia. Jadi apa ya, buat saya dia itu mengungkapkan apa ya Mbak ya? Iya, segala rasa yang betul. Jadi saya bersyukur bisa membuat dia bahagia gitu aja. Oke. Yang terakhir, bagaimana menurut kalian tentang toxic friendship? Toxic friendship itu teman beracun yang negatif gitu lah. Iya kali ya, toxic itu kan racun. Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya pertemanan yang bisa bikin orang lain jadi negatif menanggapinya, mungkin atau gini, kitanya atau di kitanya. Mungkin gini, kita kan punya teman itu ada yang kepaksa, ada yang kepilih. Ya, kalau kepaksa tuh kayak teman kelas, mau nggak mau kita berteman, padahal kita nggak milih. Kalau teman milih itu kan kayak aku milih kamu jadi teman gitu loh Mbak, kan milih tuh. Tapi ada yang kepaksa, mungkin ini khusus ke teman yang kepaksa, bukan kepaksa dalam arti mau nggak mau lo temenan sama dia karena teman kelas gitu misalnya, atau teman apa gitu, dan itu toksik banget buat kita. Kalau buat aku ada teman yang negatif, aku tinggalin, nggak penting banget. Dan aku bilang kalau aku nggak suka sama kamu, aku nggak respect sama kamu. Atau kalau dia invite kita itu mau kesini, aku bilang enggak. Iya, kalau dia tuh jujur sekali begitu. Kalau aku enggak, meskipun dia nggak enakan, aku jadi tetap selalu berusaha welcome aja. Makanya aku agak kesel sama dia karena dia itu nggak tegas. Cuma sisi yang lain, dia karena ingin menjaga perasaan orang. Saya orangnya yang belak-belakan ya Mbak ya. Jadi kalau aku nggak suka ya udah, saya kan nggak pernah takut kehilangan. Saya nyari orang-orang yang bermanfaat aja. Karena pokoknya ini filosofinya gini, aku mumpung masih ingat. Jadi kalau kalian beli Aqua, botol Aqua, maaf ini bukan sponsor. Kalau kamu beli botol air mineral di kelontongan, di toko kelontongan itu kan harganya sekitar 3.000 ya. Tapi kalau kamu beli di bandara harganya bisa 10.000. Kalau kamu ke hotel bintang 5 itu bisa harganya 30.000. Padahal botolnya sama, ya enggak? Yang membedakan tuh apa? Lingkungannya, tempatnya. Kalau kamu berteman dengan orang-orang yang nilai toko kelontongan, maka lo harganya cuma 3.000. Tapi kalau kamu punya teman atau bergaul dengan orang-orang yang sekelas di bandara atau di hotel bintang 5, maka nilai kamu tuh tinggi gitu loh. Lah kalau misalnya yang negatif-negatif itu kan orang-orang kelontongan Mbak, orang yang wawasannya sedikit, yang suka ngeluh, suka iri-irian, itu kan mental orang kelontongan. Iya. Jadi buat saya ngapain saya menjatuhkan nilai saya bersama orang-orang mereka, orang-orang kayak mereka gitu loh, orang-orang kelontongan. Jadi lebih baik saya cari teman walaupun sedikit teman saya, tapi saya sudah dianggap temannya itu level bintang 5, tapi itu bermanfaat buat saya. Bener-bener ngasih energi positif. Tapi ini nggak tegaan. Kalau aku enggak. Jadi kalau aku itu kalau seandainya ada ya emang teman yang negatif, aku masih berusaha untuk menerima. Ya kan? Berusaha untuk menerima, karena buat aku yang negatif cukup dia aja, tapi akunya tetap menjaga diri gimana biar aku tidak ketular untuk menjadi negatif juga. Iya, jadi ini sebenarnya kelemahan sekaligus kelebihan. Iya benar. Jadi kan memang nggak ada ya kelebihan sama kelemahan ya Mbak, cuma memang karakter. Saya nggak bisa nih kayak Karintis, nggak bisa yang walaupun sudah tahu nih orang negatif banget untuk diterima tuh saya udah malas. Tapi kalau Karintis dia masih bisa menerima ya, ini menjadi kelebihan dan juga kekurangan Karintis gitu aja. Oke, ada
Kak Ela juga. Terus tadi nanya tuh Nanti aku Lulu. ke situ ya Ibu. Tadi tuh ada si Lulu nanya, tunggu aku lihat mana tadi. Nanti aku jadwalin ke Ponjanan ketemu sama anak-anak. Mana nih? Betul. Nanya Betul tadi banget, nanya Bi. berapa? Oh ya. Nanya Lulu tadi punya anak berapa Karintis? Oh iya, Karintis belum punya anak. Karena kemarin bercerai 7 tahun yang lalu. Jadi saya sudah 7 tahun single. Menjanda iya kan, Mbak? 7 Wah, tahun. elegan loh 7 tahun ya. Iya kan? Kalau 7 7 tahun kan orang baru janda udah buru-buru pengen kawin biasanya. Karena mereka nggak bingung kali mau ngapain. Itulah kenapa sebenarnya janda itu nggak negatif. Status itu kan hanya sebuah status. Betul. Cuman ya memang yang menegatifkan itu ya juga sesama jandanya juga, tapi yang nggak punya aktivitas, yang bingung mau ngapain. Terus selama ini pernikahannya dia itu statusnya bergantung. Jadi ketika ditinggalkan dia bingung. Betul. Dan apalagi nih terakhir, udah nih atau Mau travel kemana aja kayaknya tadi. Oh iya nih ada. Kalian mau traveling ke negara mana lagi nih? Yang terdekat kita rencananya ke Turki. Kita mau ke Turki ya. Tapi pas waktu itu kita mau berangkat bulan 2018 ayahku meninggal. Padahal udah rencana udah siap, udah semuanya. Sudah rencana, udah oke, udah mau beli tiket. Ternyata Abi meninggal. Akhirnya lama lagi kita ya. Tapi harus nabung lagi sekarang. Jadi insya Allah kapan ya? Selesai setelahnya pandemi lah kita mau ke Turki backpacker. Ya. Udah apalagi? Udah nih selesai. Ya udah Mbak, ini mau hampir selesai, entar lagi jam 5. Apa yang pengen Mbak sampaikan kepada saya, kepada teman-teman, apa? Buat kamu terutama aku sangat berterima. Malas banget. Aku sangat berterima kasih sekali dapat surprise. Meskipun tadi udah yang kok ini orang tetap nggak ngucapin sih. Tahun kemarin dia ngucapin karena pas hari yang sama juga ada duka. Kak Fauzan meninggal ya. Jadi meninggal. Mungkin karena dia pun ngucapinnya ke aku karena itu pertama karena meninggal teman dekatnya dia. Terus dia juga akhirnya ngucapin ke aku. Jadi pada tanggal yang sama itu nggak akan ku lupakan juga kayaknya tuh. Meninggalnya si Fauzan karena barengan sama ulang tahunnya dia. Terus tahun ini udah aku bela-belain perjalanan ke Madura, dia juga nggak ada. Dia cuma stalking aja status, nggak ada ucapan selamat, happy stalking tuh nanyain, stalking tuh cuma pengen tahu lu nyampe mana gitu. Cuman gitu aja, nggak ada ini. Tapi anyway, terima kasih yang tiada terhingga. Juga. Meskipun kita juga yang bukan manis, sok-sok ngucapin apa gitu setiap hari komunikasi, tapi aku tahu kamu adalah salah satu orang terbaik dalam hidup aku. Aku nggak ngerti ya, walaupun teman saya gitu, Endang sekarang juga ulang tahun gitu. Aku nggak ngerti siapapun, walaupun saudara-saudaraku itu males yang mengucapin. Jadi itu ya, buat teman-teman yang ulang tahun ngerasa deket sama dia nggak diucapin, santai aja. Karena memang dianya begitu. Bukan karena dilupakan atau bukan karena apa, tapi yang pasti yakin dia pasti berdoa dalam hatinya. Betul. Gitu. Jadi nggak usah ngarep-ngarep. Kalau ngarep-ngarep lo mati manceng. Terus buat teman-teman Mbak, apa yang ingin kamu, atau buat Mbak Ningrum, buat Kak Ella, buat Kak Suci baru nonton. Iya, itu Kak Suci, apa kabar? Buat teman-teman semuanya. Mbak Ningrum tuh. Iya, mbakku. Itu segala-galanya dalam hidupku, mbakku satu-satunya. Karena yang satu ini cuman mbakku satu-satunya ini. Kompak selalu, kita selalu ya Mbak. Pokoknya kita harus sama-sama saling ngejaga, sama-sama pasang badan untuk keluarga kita. Betul. Terus pokoknya yang terbaik, ini benar-benar ibu luar biasa untuk anak-anaknya. Dan semoga Mbak Ningrum juga bisa berproses dalam hidupnya itu dan benar-benar dimaknain. Iya, benar-benar. Gitu. Tuh, buat yang lain? Buat yang lain, ya udah, semoga bahagia selalu. Terus ya do your best lah. Iya. Ini Kak Suci nih,
Yaumul Milad Dein, barokah dan manfaat terus hidupmu untuk semua orang, sehat selalu, doa terbaik buat Dein. Amin. Terima kasih Kak Suci. Aku Ya. sangat berterima kasih untuk doa teman-teman yang kemarin juga itu doanya manis-manis banget gitu kan ya, terutama yang tidak memaksa-maksa aku untuk Ya. semoga cepat dapat suami, semoga cepat dapat jodoh gitu-gitu. Ya. Tapi aku juga terima kasih sih untuk doanya teman-teman. Karena itu doa lah ya, kita aminin gitu, karena masalah pernikahan buat kita itu sudah bukan prioritas ya. Bukan prioritas. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya mungkin memang bukan udah takdir, rezeki, udah jalannya takdirnya. begini gitu, udah Kita jalannya begini. Udah prioritas Menerima. kita itu adalah orang tua. Prioritas kita itu adalah bagaimana keluarga kita bisa bahagia ya. Kita juga bisa bermanfaat buat orang Benar banyak ya. Itu jadi pernikahan sudah bukan prioritas, karena kan ada aku mengklasifikasikan ada 4 tujuan orang kenapa menikah. Pertama itu karena final goal, Mbak. Jadi tujuan akhir. Lah orang-orang yang tipe ini biasanya selalu nanya, kapan nih kamu kawin? Karena khawatir kamu mati tapi belum kawin. Jadi finalnya itu gak ada. Kamu siap gak sih kalau mati terus belum menikah? Gak masalah. Gak ada masalah ya. Aku Gak juga masalah. begitu. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua itu adalah orang yang menikah karena way out, karena solusi. Jadi keluar dari masalah. Kebanyakan nih orang mengintimidasi, cepet kawin, akhirnya yaudah deh aku kawin dengan siapa aja lah. Itu biasanya nggak lama ya, terpaksa. Biasanya kalau orang-orang kayak gini yang lelah sama lingkungan keluarganya, ya kan, lelah sama orang tuanya. Pokoknya cari jalan keluar. Biasanya aku mau menikah aja biar aku bebas. Biar aku bebas dari orang tua biasanya ya. Biar aku bisa bisa dikasih duit sama suami gitu-gitu. Itu. Jadi tujuannya hanya untuk cari solusi ya tuh. Yang ketiga itu tipe memilih. Jadi menikah untuk memilih di pilihan memang memilih menikah. Saya menikah karena pilihan lah. Biasanya orang-orang kayak ini yang cukup matang dan dia siap dengan segala resikonya gitu ya, bahwa pernikahan itu kan nggak mudah. Kata siapa cuma ya kata bilang awal-awalnya enak, nggak enak semua sebenarnya, tergantung kita lah. Yang keempat ini adalah apakah pernikahan itu menjadi prioritas atau tidak. Lah saya mungkin sama Karintis juga sama ya, bukan prioritas lagi. Dikasih ya alhamdulillah tuh bonus buat kita. Ternyata Tuhan udah memberikan ini kayak given tuh, kayak hadiah. Buat saya jodoh itu bukan hadiah. Keharusan lagi. Bukan Kamu wajib menikah, enggak. Dan yang ingin aku ini dari orang tua aku juga kayak gitu. Kayaknya bapakku sih udah mulai mengerti itu. Jadi nikah itu bukan sebuah keharusan yang tidak boleh tidak. Yang kalau seandainya kamu nggak menikah, karena aku sering diiniin ya, kalau kamu nggak menikah gitu kan, kamu tuh nggak bahagia. Kalau kamu nggak menikah, kalau kamu terus-terusan sendiri, kamu itu hidupnya gersang. Aku itu sebenarnya kasihan sama orang-orang yang beranggapan seperti betul, itu insecure dengan dirinya sebenarnya ya. Gitu. Nah makanya ini salamin ke Kak Rintis, salam pangan Erni Rosita. Kak Kokom, aku juga kangen. Ketemuan dong yuk, aku pengen ke Gili Raja. Iya kapan-kapan habis aku sidang ya. Iya insya Allah. Oke, jadi ada kan juga beberapa teman kita yang memutuskan untuk tidak menikah. Kita enggak yang begitu, bukan yang terus menutup, pokoknya enggak mau sama pernikahan, enggak. Biasa aja gitu. Tapi kita tetap berproses, tetap gitu kan, buka diri tetap. Iya. Kehadiran orang lain yang deket sama kita ya, kita itu malah dijadiin media sebagai kita mengolah ini aja, mengolah perasaan. Ini yang aku pengen sampaikan ke Kak Rintis, juga kepada teman-teman sekalian, khususnya perempuan ya, tapi juga laki-laki nih. Setialah pada proses, setialah. Hari ini itu tidak akan sama dengan besok. Jangankan besok, 5 menit kemudian ini nggak akan sama. Jadi setialah kalian pada proses, jangan pernah menghakimi oleh siapapun. Hari ini nih saya sama Kak Rintis ngomong begini, itu tidak bisa jadikan patokan untuk ke depan. Jadi setialah pada proses. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan hari ini, beranilah untuk mengatakan ya. Itu nggak dosa kok. Hari ini kamu bilang B, besok kamu bilang C, itu nggak dosa kok. Nggak dosa, asalkan kamu harus berani mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan, yang ingin kamu lakukan. Jangan menunda-nunda. Sudah itu aja. Setialah.
pastikan berproses dan usahakan melalui itu dengan maksimal. Betul. Sehingga nggak ada keluhan setelahnya. Betul. Jangan sampai ada mengeluh, aduh aku menyesal, apalagi sampai menyesal ya. Iya. Mengeluh aja sebisa mungkin jangan sampai ada gitu. Iya, itu aja sih. Oke, Mbak Karintis, ini udah jam 5 lewat, padahal kita juga mulainya lebih loh, jam 4. Sampai sama Mbak Ningrum ditanyain, kapan nih mau dimulai gitu. Atif kemarin ngajakin aku ke Madura. Tadi Atif juga nyampain tuh salam sama Karintis katanya. Gitu. Aku dari Madura, Atif. Baru nyampe. Oke, selamat ulang tahun Karintis. Terima kasih ya Novi. Terima Iya. kasih. Terima kasih juga Aduh. sudah datang. Besok kita mau ke Semarang. Ya, mungkin sampai hari Senin. Ada itu hari Selasa kita ke Surabaya. Karena hari Rabu saya akan sidang terbuka. Jadi mohon doanya semoga sidang terbuka saya berjalan dengan lancar. Dan ini kayak manten loh, Mbak. Deg-degannya. Bukan. Persiapannya atau Biayanya. tadi Umi juga bilang, Mi, biaya Novi pada ini apa Manten. kalau mau manten. Udah. Biayanya sidang itu terbuka, saya sampai mikir-mikir deh duitnya dari mana. Tapi demi orang tua lah ya. Terus lagian juga Demi untuk kamu juga. iya, lagian juga nanti wisudanya juga online. Jadi kapan kita mau seremonial, mau hura-hura lah ya. Karena ini 7 tahun loh, hampir DO juga. Saya ingin merayakan yang lain lah daripada yang lain. Yang nggak tanggung-tanggung. Yang nggak tanggung-tanggung besok rombongan yang akan mengantarkan Ibu Novi untuk sidang itu 1 bis. 1 bis. Sekarang bisnya itu lagi dihias-hias, lagi segala macam kayak orang mau lamaran. Pokoknya norak banget deh teman-teman tuh nyiapin. Nggak apa-apa. Cuma gini, saya terima kasih juga sama teman-teman walaupun belum sidang. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena dari teman-teman juga saya akhirnya punya rasa tanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Belum jadi dokter udah dipanggil Bu Dokter, ya nggak sih? Dan itu buat saya bukan bangga, tapi itu tekanan untuk segera menyelesaikan karena ini kok belum dokter dipanggilnya Bu Dokter lah. Akhirnya alhamdulillah nanti di hari Rabu akhirnya saya itu tidak punya tekanan lagi. Kalian mau manggil Bu Dokter itu aku udah alhamdulillah gitu. Karena ada benar-benar ada benar-benarnya itu. Udah. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan tayangin ini di channel YouTube saya. Oke. Iya, jadi gitu. nanti kamu tanggal segini ulang tahun 37 itu ada di channel YouTube saya. Oke. Live start at 37 gitu. Pokoknya tahun depan lo harus ada karya. Pokoknya jangan minta diharapin di ucapan. Udah nggak usah, udah bukan waktunya lagi ngarepin ucapan. Kalau bisa lo ngundang kita makan-makan kayak gitu-gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.